Sholli wa salim daiman ala Ahmada. Sholli wa salim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'amillah. Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'amillah. Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'amillah. Atas kita bisa bertemu kembalinya lagi dengan acara Thalabul Ilmi atau dengan acara bagi-bagi ilmu pengalaman, saling mengisi dan saling melengkapi. Insya Allah. Mudah-mudahan acara kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu perkumpulan yang benar-benar dijadikan satu ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang sebagaimana hadis Nabi yang menerangkan bahwa dengan silaturahmi itu, jadi silaturahmi itu maksudnya kita berkumpul ya saling sambung, memperkenalkan, saling mengenal, saling respon. Itu adalah satu ibadah. Yang mana Nabi bersabda silaturahmi itu adalah bisa menjadikan sabab kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga dengan perantara wasilah kita bersilaturahmi itu, kita dibukakan pintu rezeki yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dengan sabab silaturahmi itu kita diselamatkan oleh Allah dari segala apapun yang tidak kita kehendaki, yang membuat kita rugi, yang membuat kita sakit, yang membuat kita malu. Pokoknya apa saja yang kira-kira tidak suka, kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabab, dengan lantaran kita bersilaturahmi ini. Insya Allah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Oleh karena itu, kita patut dan harus mensyukuri, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dibisahkannya kita untuk bersatu ini, saling mengenal ini, terus bersilaturahmi ini. Bagaimana kita cara bersyukur? Ya, di samping kita mengucapkan alhamdulillah ya Allah, saya bisa bertemu, bersilaturahmi, menghadiri, menyimak, alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan ini benar-benar bisa mengisi yang saya tidak tahu atau belum tahu. Alhamdulillah ya Allah. Ya di samping kita seperti itu, ya kita pun harus dipergunakan
tenaga kita, pikiran kita, terus kemampuan kita. Pokoknya kita punya apa, kita punya apa, kita bisa apa, kita pergunakan untuk ibadah kepada Allah. Itu namanya bersyukur. Tapi kalau kita bersyukur hanya alhamdulillah, alhamdulillah, tapi kita tidak diaplikasikan kepada apa pekerjaan yang baik-baik, yaitu belum sempurna itu. Belum sempurna kita melaksanakan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jadi kita perlu benar-benar mensyukuri, yaitu melaksanakan dan mengaplikasikan umur kita, kesehatan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Al-Fakir acara ini satu ya kita tentang sedikit-sedikit kita obrol-obrol tentang agama, juga acara intinya kita berbagi ilmu, yaitu ilmu amalan, ilmu aurat yang memang berpusat ya daripada para ahli hukama yang Al-Fakir dapat dari para guru, para hadratul kiram. Jadi kadang-kadang kita tidak sedikit orang yang pas wirid, berpuasa, terus dia bilang, aduh katanya kok saya udah puasa, udah wirid, udah segala macam, tapi kok begini-begini aja. Kita wirid ingin rezeki banyak, kok rezeki masih sulit juga. Kita ingin naik pangkat wirid juga, kok pangkat nggak naik-naik. Terus berbagai macam. Kita ingin ingin itu, tapi kerja, puasa, wirid, tapi kok nggak ada reaksinya. Tuh, banyak yang begitu bilang. Tuh, itu disebabkan oleh beberapa faktor. Mungkin satu, dia wirid itu tidak ijazah. Mungkin ijazah juga bukan dari mursyid, bukan dari orang yang memang ahli wirid gitu. Karena kita begini, kalau kita belajar motor ya otomatis kepada orang yang sudah bisa membawa motor. Kita belajar mobil berarti harus kepada orang yang telah mahir bawa mobil. Kita belajar dagang ya otomatis kepada orang yang sudah memang ahli dalam perdagangan. Kita belajar ngaji ya memang kepada alim, al-alamah, memang benar-benar sudah ahli di dalam ilmu. Begitu juga tentang ilmu wirid. Wiridan banyak di buku-buku, di kitab-kitab segala macam banyak. Tapi kalau kita wiridan itu, ya itulah yang dikatakan kita tadi. Jadi kita tidak boleh kita ambil wirid langsung dari kitab tanpa dari mulut guru, tidak boleh. Bukan tidak boleh dosa, bukan maksudnya untuk ijabahnya itu jauh. Jadi kalau kita memang ingin amalan kita benar-benar mustajabah, doa kita benar-benar makbul, ijabah oleh Allah, jadi kita harus mengambil langsung kita ijazah dari seorang guru yang memang ahli di dalam wirid itu, ahli thariqat atau ahli hikmat atau ahli riyadhah gitu. Insya Allah kita akan dikabul dan pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sifatnya ilmu itu tasalsul, jadi turun temurun, insya Allah gitu. Makanya di sini Al-Fakir sarankan, makanya Al-Fakir juga insya Allah ini ambil ini bukan langsung ambil dari kitab langsung atau dari bukuan, bukan. Jadi Al-Fakir memang dapat ijazah khusus dari guru-guru Al-Fakir yang mulia-mulia itu. Sekarang Al-Fakir mau ijazahkan satu amalan aurat yang mana ini untuk kalau kita kerja misalkan di perusahaan atau misalkan di kantor atau misalkan di perkebunan, di mana aja lah kita bekerja, jadi supaya bos kita itu ke kita itu sayang, percaya, perhatian, jadi nggak galak, nggak kejam, nggak pelit tuh. Jadi intinya ya supaya bos itu ke kita itu baik lah gitu.
baik, perhatian, pengertian, menyayangi gitu. Itu al-fakir dapat ini ijazah, yaitu wiridkan aja di dalam Al-Quran ada itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang al-fakir dapat. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Itu dibacanya 4444. 4444. Itu dalam waktu 3 hari 3 malam. Berarti puasa, siangnya puasa, malamnya sehabis sholat isya membaca atau mewiridkan ayat itu. 4444. Tuh, jadi itu insya Allah puasanya puasa biasa aja, yang penting wiridnya begitu. Nanti setelah tamat itu dikerjakan, kita cukup baca sehabis sembahyang duhur 7, sehabis sembahyang isya 7. Insya Allah kalau kita kerja dimanapun, kita akan disayang, kita akan diperhatikan, dan kita akan benar-benar dipercaya atau disayangi, diperhatikan oleh bos kita. Itulah al-fakir ridho. Silahkan kerjakan, silahkan amalkan, insya Allah ijabah. Bi'izzatillah, biqudratillah, bi'aunillah. Sekian demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.